Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukri wal hamdi. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menganugerahkan kesehatan iman serta Islam kepada kita semuanya. Allah yang telah memanjangkan usia kita sampai pada hari ini. Allah pula lah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu taubat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu hari Al-Imam Ghazali ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, aku ini berzikir kepada Allah tapi setan tidak pernah terusir dengan zikirku, masih tetap aku melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Al-Imam Ghazali menjawab, "Wahai sahabatku, setan itu bagaikan anjing, jika dihardik dilempar oleh kita, maka dia akan lari tunggang langgang dari kita, menjauh dari kita. Tetapi kalau masih ada makanan yang disukai olehnya, tulang, daging, dan lain sebagainya, maka dia akan datang kembali dan boleh jadi akan memakan apa yang ada di sekeliling kita." Begitu juga dengan setan. Ketika kita hentakkan, ketika kita hardik dengan zikir kita, maka zikir itu tidak akan bermanfaat manakala masih ada makanan yang ada di sekeliling kita, makanan yang disukai oleh setan tersebut. Makanan apa itu? Yakni ma'asil qulub, kemaksiatan di dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada makanan yang disukai oleh setan, yakni hasud. Apa itu hasud? Al-hasadu wa huwa karahiyatun ni'mah lil muslim. Hasud itu adalah benci, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan terhadap seorang muslim. Dia berusaha untuk melenyapkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim. Ini celaka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyampaikan, karena begitu dahsyatnya, celakanya yang hasud tersebut. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab au qala al ushbah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jauhilah oleh kalian sifat dengki hasud, karena sesungguhnya sifat dengki hasud itu dapat menghabiskan amal-amal kebaikan kalian, sebagaimana api itu dapat menghabiskan kayu bakar, atau beliau bersabda dapat menghabiskan rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian para ulama menyampaikan, begitu bahayanya, begitu celakanya orang yang hasud. Para ulama menyampaikan, qad yahsulu lil hasid, maka pasti akan hasil bagi orang yang hasud. Homsu uqubatin, 5 akibat siksaan yang Allah akan berikan. Yang pertama, ghammun la yanqati'u, bingung yang tiada hentinya, bingung yang tiada putus-putusnya.
orang lain yang naik pangkat jabatannya, orang lain yang bangun rumah, lalu dia menjadikan sakit, pusing, akhirnya darah tinggi, dibawa ke dokter 24 jam tidak sanggup, lalu dibawa ke rumah sakit besar dan dia dirawat sampai 1 bulan di rumah sakit tersebut. Ini yang kedua yang Allah berikan selain bingung, Allah berikan yang kedua siksaannya, wa musibatun la yu'jaru 'alaiha, musibah yang tidak ada pahala baginya. Ketika tetangganya, saudaranya, atau siapapun yang menengoknya ke rumah sakit, menengok dia, dirawat, sementara orang yang membangun rumah itu tetap berjalan membangunnya, dan dia tetap berjalan dirawat di rumah sakit, maka habislah semua biaya untuk mengobatinya di rumah sakit tersebut. Datanglah tetangga menengoknya. Apa yang terjadi? Ketika tahu bahwa dia sakitnya itu karena dia hasud kepada orang lain, tidak suka dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa siksaan yang ketiga? Wa mudimmatun la yuhmadu biha, tidak ada pujian baginya, justru dia akan mendapatkan cemooh, celah dari orang lain. Yang keempat, wa yagdabu alaihi rabb, Allah murka, Allah benci kepada orang yang hasud. Yang kelima, wa yuglaku alaihi abwabu taufik, Allah mengunci mati orang-orang yang hasud dengan dikunci matinya. Pintu apa? Pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya, begitu celakanya hasud ini. Semoga kita semuanya tidak ada dalam diri kita sifat hasud, justru diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat hasud tersebut. Ma'asil qulub, kemaksiatan di dalam hati. Kalau maksiat di dalam hati itu akan dipertanggungjawabkan sampai kita mati. Tetapi kalau penyakit jasmani, maka selesailah ketika sudah dalam keadaan mati kita, maka penyakit tersebut tidak akan kambuh lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan kemampuan ketika sakaratul maut menjemput kita semuanya, kemampuan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.